teman-teman, ini adalah video dari kelompok 5 mengenai Pisces. Eits, ini bukan bahas zodiak Pisces ya, melainkan Pisces dalam biologi, yaitu ikan. Yap, seperti yang kalian ketahui, Pisces ini adalah ikan yang merupakan bagian dari kingdom Animalia dalam ilmu biologi. Nah, sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri Pisces itu? Yuk, simak videonya. Nah, untuk ciri-ciri dari Pisces sendiri adalah memiliki rangka tulang belakang sejati atau memiliki tulang belakang sehingga disebut vertebrata. Memiliki bagian tubuh yang terlihat jelas antara kepala, badan, dan ekor. Dan pastinya, seperti yang kalian tahu, bernafas dengan insang. Pisces ini termasuk hewan Poikilotherium atau biasa disebut dengan berdarah dingin, yaitu suhu tubuh ikan dipengaruhi oleh suhu lingkungannya guys. Memiliki sistem peredaran darah tertutup dan tunggal karena hanya satu kali melalui jantung. Alat kelamin Pisces sendiri terpisah ya antara jantan dan betina. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Nah, jadi sistem pencernaan yang lengkap itu gimana sih? Begini guys, sistem pencernaan lengkap itu hampir sama dengan manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Lanjut, Pisces memiliki sistem koordinasi yang terdiri dari saraf pusat dan sistem hormon. Terakhir, alat indera ikan terdiri dari sepasang mata, sepasang telinga dalam, indera pembau, dan gurat sisi yang berfungsi sebagai pengatur perubahan tekanan air. Struktur tubuh ikan. Nah, secara garis besar, struktur tubuh ikan itu dibedakan menjadi 3, yaitu kepala atau caput, lalu tubuh atau trunkus, lalu ekor atau cauda. Kemudian di bagian kepala ikan terdapat organ-organ sensorik dengan gurat sisi yang berfungsi untuk merasakan tekanan air. Tahukah kalian kalau otak pada ikan yang lebih berkembang adalah otak kecil? Ini dikarenakan otak kecil tersebut merupakan pusat keseimbangan dan pergerakan bagi ikan. Selain itu, ikan juga memiliki kulit dan sisik yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dan sekresi kelenjar. Ada pula sirip pada ikan yang berfungsi untuk menentukan arah dan posisi saat berenang. Insang yang merupakan alat pernapasan ikan berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan akan selalu lembab. Pada insang sendiri terdapat filamen yang berisi banyak sekali pembuluh darah dan terdapat filamen yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Pada organ dalam ikan terdapat enzim yang terdapat di dalam lambung dan khususnya yang berguna untuk sistem metabolisme ikan. Jadi, ikan tidak selalu dapat mengunyah makanannya, tetapi dapat menelan langsung dapat memotong makanan tersebut. Dalam hal ini, enzim tersebut berperan besar dalam sistem metabolisme ikan. Selanjutnya, ada hati ikan yang merupakan organ dalam terbesar pada tubuh ikan. Pada hati ikan terdapat gula yang nantinya akan diubah menjadi glikogen dan disimpan sebagai cadangan energi ikan ya. Beberapa ikan tertentu memiliki lemak dalam jumlah yang banyak dalam hatinya, terutama ikan kod dan ikan cucut. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu, ikan betina akan mengeluarkan telur. Kemudian, ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Sperma dan telur akan bercampur di dalam air yang disebut dengan oviparus. Apabila dalam suatu populasi terdiri dari ikan-ikan yang memiliki perbedaan seksualitasnya, maka disebut dengan populasi. Sistem respirasi. Pernapasan disebut juga dengan respirasi. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh.
Proses pernapasan pada ikan sangat berbeda dengan manusia. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembab. Lembaran ini mengandung banyak filamen. Pada filamen inilah terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem pencernaan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris yang termasuk zona ingresif. Di dalam rongga mulut ikan terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan, serta banyak mengandung lendir tetapi tidak menghasilkan ludah. Glandula mukosa atau kelenjar lendir berfungsi untuk mempermudah jalannya makanan. Rongga mulut meneruskan diri menjadi faring dengan beberapa pasang insang sebagai jalan masuk makanan dan air. Faring yang terdapat di daerah sekitar insang ini berbentuk kerucut dan pendek. Pada faring ini berfungsi sebagai penyaring makanan. Tetapi pada faring kadangkala masih ditemukan organ pengecap. Jika ada material yang bukan makanan, maka material tersebut akan dibuang melalui celah insang dari esofagus atau kerongkongan. Makanan didorong masuk ke lambung. Pada ikan, esofagusnya pendek sekali dan batas dengan ventriculesnya tidak jelas. Kemudian, makanan menuju lambung ventriculus. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi. Selain sebagai penampung makanan, lambung juga sebagai pencerna makanan. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah memasuki ke dalam materi kelas-kelas Pisces. Kelas-kelas Pisces sendiri dibagi menjadi 3, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Yang pertama kita bahas dulu ya yang Agnatha. Agnatha berasal dari kata A yang berarti tidak, kemudian nata yang berarti rahang. Artinya ikan yang tidak punya rahang ya, tetapi mulutnya berbentuk lingkaran berparut dan giginya ada banyak. Lidah dan giginya tersusun atas zat tanduk, tidak punya sisik. Tubuhnya silindris memanjang jadi seperti belut ya, makanya disebut belut laut atau ikan lamprey. Lalu yang kedua ada Chondrichthyes. Chondrichthyes berasal dari kata chondros, yaitu tulang rawan, dan ichthyes yang berarti ikan. Jadi Chondrichthyes ini adalah ikan yang bertulang rawan. Tubuhnya itu bersisik, berbeda dengan Agnatha tadi ya. Sisiknya ini bernama sisik plakoid kasar yang tersusun atas dentin yang tumbuh dari lapisan mesoderm. Kemudian dilapisi juga dengan email yang tumbuh di lapisan ektoderm. Lalu mempunyai 2 pasang sirip dan sirip ekor untuk bergerak. Mulutnya ada pada bagian bawah atau ventral, dan lidah dan juga rahang. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan pari. Kemudian yang terakhir ada Osteichthyes. Osteichthyes berasal dari kata osten atau tulang sejati, dan ichthyes yaitu ikan. Berarti Osteichthyes adalah ikan yang sudah bertulang sejati. Osteichthyes ini banyak sekali ya, contohnya ada yang hidup di air laut, air tawar, dan rawa-rawa. Ukuran tubuhnya juga sangat bervariasi, dari yang kecil yaitu 1 cm hingga yang besar 6 cm, bahkan lebih ya. Sisiknya juga mengandung kalsium fosfat. Yang keras ada tipe sisik sikloid atau stenoid, namun ada juga yang tidak bersisik.
Kemudian insangnya ditutupi dengan operkulum atau tutup insang yang keras, makanya disebut tulang sejati ya. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat, insang ada di balik operkulum. Kemudian memiliki indera berupa mata, telinga, dan penciuman yaitu olfaktoris pada moncong. Lalu ada gurat sisi yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan arus air. Umumnya Osteichthyes ini bersifat ovipar atau bertelur. Kemudian contohnya itu ada banyak sekali ya. Sekitar ada 300.000 spesies. Ada juga yang bersifat eksternal. Nah, sekarang kita akan masuk ke peranan Pisces dalam kehidupan. Peranan Pisces sendiri ada yang berdampak negatif dan juga positif. Pertama, kita akan membahas peranan Pisces yang berdampak positif. Daging ikan adalah sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak yang tak jenuh. Jadi, daging ikan dapat dikonsumsi ya. Kemudian kulit ikan tertentu dapat disamak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan juga jaket. Dijadikan ikan hias. Yap, ikan bisa dipelihara di akuarium dan dijadikan ikan hias. Kemudian ikan juga dapat memberantas nyamuk secara biologi sehingga dapat mencegah muncul dan terjadinya wabah penyakit, demam berdarah, dan juga penyakit malaria. Tulang ikan sendiri dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan lem, dan sisa-sisa ikan dapat dimanfaatkan dengan dibuat tepung untuk campuran makanan ternak atau dibuat pupuk tanaman. Nah, dampak negatifnya sendiri adalah dampak yang dapat merugikan hewan-hewan di sekitarnya, bahkan manusia juga loh. Seperti jenis ikan yang ganas, yaitu dapat menyerang dan juga membahayakan manusia, terutama bagi perenang. Misalnya hiu, piranha, ikan macan di Afrika, salem karper, dan juga ikan kulmis dari Amerika Selatan. Bahkan akhir-akhir ini sedang viral tentang ikan aligator yang dapat memangsa sebuah perairan karena memakan segala jenis ikan.